Halo Bola Supporter, sekarang aku lagi bersama salah satu pemain legenda Indonesia nih, yaitu Mas Firman Utina. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Baik. Mas, kesibukannya apa nih Mas sekarang? Kesibukan sekarang lagi mengikuti Elite Pro Academy eh, dari PSSI juga. Sekarang saya menjabat sebagai direktur akademinya Borneo FC. Aku dengar waktu itu juga sempat ada mau buka SSB seperti itu ya Mas. Itu perkembangannya seperti apa Mas? Sekarang saya sudah jalan hampir 6 tahun SSB Firman Utina Football Academy. Itu berada di Tangerang juga. Tangerang, ya. Dan sekarang lebih fokus untuk menangani pemain-pemain muda yang ada di Borneo FC. Oh gitu. Nah, ngomongin pemain muda nih Mas. Sebelumnya kita mau ngucapin selamat dulu nih Mas. Ada kabar baik, alhamdulillah Raihan Utina dipanggil sama Coach Sinteyong ya buat memperkuat timnas U19. Tanggapannya itu gimana Mas? Iya, tanggapan saya ini awal dari kerja keras Raihan berlatih sepak bola sejak 7 tahun dan akhirnya dia berada sekarang untuk bersaing dengan pemain-pemain untuk di tim nasional. Tantangan tidak mudah bagi Raihan sendiri karena setiap tim punya pemain-pemain terbaik mengirim pemain-pemainnya di tim nasional. Dan alhamdulillah Raihan saat ini berada di Persija U18 dan sekarang dia berada di U20. Nah, dipanggil tim nasional bagian dari ingin melihat kualitas Raihan sampai di mana. Dan kalau saya ya bagaimana Raihannya. Iya. Nah, sekarang sudah diberikan kesempatan, ya kamu harus tunjukkan. Jadi saya tahu bahwa menjadi saya sebagai sebagai mantan pemain tim nasional atau dulu bermain tim nasional hanya mungkin 1 kali untuk kerja keras. Kalau Raihan dibutuhkan 3-4 kali untuk kerja keras, mempercayakan ke publik bahwa oh ya, saya memang layak ada di tim nasional. Yang pastinya kita berharap yang terbaik ya Mas buat Raihan Utina juga. Pasti. Kalau Mas sendiri melihat permainannya Raihan Utina seperti apa sih Mas? Untuk saat sekarang saya tidak banyak ikut dari perkembangannya Raihan, tapi dengan saat Raihan dipanggil tim nasional saya juga sempat kaget, sempat berterima kasih juga dari pembina-pembina yang ada di atau pelatih-pelatih yang ada di Persija Elite Pro Academy, sehingga Raihan bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi di tim nasional. Nah, pasti Raihannya pasti juga senang banget ya Mas. Kalau saya lihat kan permainannya itu lebih ke di back kiri ya Mas, betul ya Mas? Betul, Raihan bermain di back kiri, dulu bermain di akademi, bermain di gelandang. Tapi pada saat dia masuk di Elite Pro-nya Persija Jakarta dirubah sama pelatih untuk bermain back kiri. Saya rasa itu tanggung jawabnya pelatih yang ada di akademi itu. Saya hanya memantau, mensupport keinginan Raihan, motivasi Raihan untuk menjadi pesepak bola. Ya, pastinya kita selalu dukung juga buat Raihan Utina ya Mas. Nah Mas, sebagai pemain legendanya Indonesia nih Mas, tanggapan Mas gimana Mas terhadap timnas U19 juga mau berlaga nanti di Piala Asia ya Mas U20 2023. Nah, tanggapan Mas gimana nih? Tanggapannya harus lebih kerja keras lagi ya, kerja keras dan tim harus lebih dipersolid karena tidak mudah menjadi pemain sepak bola. Sekarang tidak mudah juga untuk menjadi pesepak bola tim nasional, apalagi dengan suasana yang sekarang mungkin berbeda dengan zaman kami dulu. Betul. Yang jarang ada media. Ya. Sekarang mereka sudah banyak sekali diliput dan sekarang ini medsos sangat banyak. Saya harap untuk lebih keep diri sendiri, motivasi sendiri. Jadi yang berbicara itu adalah di lapangan. Mereka adalah seniman lapangan hijau yang harus mereka keluarkan pada saat ada di lapangan. Jadi bukan melarang mereka untuk banyak berbicara di medsos, menanggapi, menghormati, menghargai, disiplin dan adab harus lebih dijaga karena semua lagi memantau pesepak bola yang ada di Indonesia ini.
Yang pastinya semua elemen menyangkut ya Mas ke persepak bolaan Indonesia sekarang, terlebih lagi yang seperti yang Mas sudah singgung tadi, media juga lumayan besar pengaruhnya ya Mas. Iya, media juga untuk lebih melihat kepada pemain-pemain yang kalau kita lihat sekarang tim nasional U16 mereka sudah mencapai titik juara. Nah, ini bukan akhir dari segalanya. Ini baru awal. Nah, maka kita harus menjaga mereka, memantau mereka ada di mana sekarang mereka dan menjaga mereka sampai di U20 dan seterusnya. Karena apa? Kita gampang menciptakan tapi menjaganya jarang. Nah, ini dibutuhkan untuk kerjasama dari semua kalangan, semua elemen untuk menjaga pemain-pemain berbakat ini sehingga mereka pada fondasi yang sama yang sudah dibangun oleh PSSI sendiri melalui filosofi Villanesia. Oke, terakhir nih Mas, tanggapan Mas terhadap acara Indonesia 11 nih gimana nih Mas? Ya, acara Indonesia 11 ini deh saya rasa ini acara yang sering dilakukan oleh pesepak bola. Ini sangat luar biasa dan saya lihat tadi dari zaman saya berada di APPI sebagai presiden dan exco, APPI sekarang makin meningkat, makin luas idenya, pemikirannya lebih melihat masa depan pemain-pemain, lebih memberitahu edukasi kepada pemain-pemain bahwa sepak bola itu sangat sempit, sepak bola itu butuh komunikasi dan akhirnya banyak merchandise atau mereka punya bisnis yang bisa disampaikan melalui ini. Ini saya rasa sangat baik bagi APPI dan mengurangi image masyarakat yang hanya mungkin berpikir bahwa APPI itu kerjanya katanya hanya menagih gaji dan lain-lain. Ternyata APPI bisa berkreatif, APPI tetap pada rule yang tidak bisa diintervensi, tapi membangkitkan semangat juang pesepak bola bahwa sepak bola dan bisnis harus tetap berjalan untuk masa depan. Yang pastinya ini adalah bentuk apresiasi ya Mas dari APPI buat pesepak bola Indonesia. Nah, sebelumnya aku minta makasih juga nih Mas buat Mas sudah bersedia kita wawancara. Terus good luck buat Rehan Utina juga Mas. Yang penting Mas sehat-sehat juga nih. Salam ya Mas buat keluarga ya. Makasih Mas ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten Bola Sport.com.